Kan gampang, tinggal sebut aja partai biru itu kan banyak. Nasdem, Demokrat, PAN, Perindo, Versi Bandung, tinggal sebut aja gampang. Akan tetapi netizen itu mulai menemukan siapakah partai biru itu. Ternyata netizen itu menggiringnya ke Demokrat. Sehingga AHY pun memberikan tanggapan tentang tudingan itu. Itu adalah fitnah, katanya, kata AHY. Sosok besar yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi itu, paling yang sosok besar di Indonesia itu antara dua orang guys, yaitu Megawati dan juga SBY. Itu dua sosok yang paling besar di Indonesia itu kan mantan presiden Indonesia. Kira-kira di antara keduanya, siapakah yang dimaksudkan oleh Pak Joko Widodo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang dugaan mantan presiden baperan. Hahaha. Ya, mantan presiden baperan se-Indonesia Raya ya, yang diduga gitu ya menjadi aktor intelektual ya, alias dalang ya kan, atas fitnahan ijazah palsu Jokowi yang selama ini dialamatkan kepada Jokowi. Walaupun ya memang sangat minim sekali buktinya, bahkan sampai saat ini belum bisa dibuktikan, tetapi insting saya itu menyatakan bahwa itu benar ya. Minimal itu adalah dugaan saya secara pribadi. Saya tidak menuduh, saya tidak menghakimi ya, saya juga tidak menjustifikasi ya, kurang lebih seperti itulah. Inilah dugaan saya. Kenapa demikian, Bang? Kok abang sampai curiga, kok menduga seperti itu, bahwa memang mantan presiden baperan itulah aktor intelektual di balik semua ini ya, karena orang itulah yang sampai saat ini ya masuk kategori pihak atau orang yang paling ngebet kali gitu. Paling ngebet kali gitu, anaknya ingin jadi presiden ya, tetapi dimulai dari wakil presiden ya kan. Jadi dialah yang paling ngotot anaknya ingin jadi wakil presiden. Coba bayangin pada tahun 2024 kemarin ya, semula berharap dipinang oleh Abah Wan Ngibul ya. Iya kan? Iyalah, itu fakta bukan hoax. Tapi karena di PHP oleh Abah, akhirnya apa? Anaknya dimasukkan ke dalam koalisi Indonesia Maju dengan sebelumnya membuat sebuah pernyataan bahwa kami telah ditipu oleh badak berbulu domba. Aduh, ingat loh ya, ini saya hanya menduga gitu loh ya, karena mantan presiden yang satu ini baperan gitu loh. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Misteri siapakah dalang dibalik isu ijazah palsu Pak Jokowi kini mulai terungkap, guys. Cluenya itu, teka-tekinya itu adalah dia berbaju biru dan dari partai biru. Ini sudah kayak drakor trailer detektif 16 episode. Masyarakat sedang sibuk mikirin bagaimana nasib DJ Panda ke depan. Ini malah ngasih kode-kodean gak jelas, guys. Kan gampang, tinggal sebut aja partai biru itu kan banyak. Nasdem, Demokrat, PAN, Perindo, Versi Bandung, tinggal sebut aja gampang. Akan tetapi netizen itu mulai menemukan siapakah partai biru itu. Ternyata netizen itu menggiringnya ke Demokrat. Sehingga AHY pun memberikan tanggapan tentang tudingan itu. Itu adalah fitnah, katanya, kata AHY. Desas-desus partai biru, dalang tuduhan ijazah palsu Jokowi memanas. Ya, Panji ternyata hanya pion. Ya, kita flashback dulu. Panji ini dulu orangnya siapa sih? Kadernya partai apa sih? Kan begitu toh? Iyalah.
Sekali lagi saya tidak menuduh, hanya menduga ya, walaupun ini sangat reaktif sekali ya kan anaknya yang saat ini menjadi menteri untuk memberikan klarifikasi. Oh, itu tidak benar katanya. Aduh, aduh, mantan presiden baperan, baperan. Tidak disangka, tetapi mudah sekali ya untuk dipatahkan kalau aktor intelektual di balik tuduhan ijazah palsu ini adalah yang bersangkutan gitu ya. Iyalah, yakinlah, mudah kali ya kan. Partainya juga bukan partai besar. Dulu besar, sekarang enggak. Lanjut. Sosok besar yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi itu, paling yang sosok besar di Indonesia itu antara dua orang guys, yaitu Megawati dan juga SBY. Itu dua sosok yang paling besar di Indonesia itu kan mantan presiden Indonesia. Kira-kira di antara keduanya, siapakah yang dimaksudkan oleh Pak Joko Widodo? Tanggapan kalian apa ini? Karena kalau kasus ini, Pak Jokowi itu ikut alurannya Pak Roy Suryo. Ikut cara bermain Pak Roy Suryo yang pelan-pelan. Pak Jokowi juga gitu, dia pelan-pelan mainnya. Pak Jokowi itu tahu dan baca pemainnya Pak Roy Suryo itu tahu mereka. Itu makanya Pak Jokowi tidak langsung tunjukkan ijazahnya ke publik, dia tunggu di pengadilan. Karena dia ingin orang yang di belakang Pak Roy Suryo itu harus keluar. Itu yang diinginkan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi ini sangat pintar banget ya untuk main politik ya. Tidak gampang untuk dijatuhkan. Itu makanya aku berpikir bahwa Pak Jokowi itu salah satu naganya Indonesia ini. Bermain politiknya itu pintar banget. Beda dari yang lain yang secara terbuka. Tapi Pak Jokowi itu pelan-pelan, tidak terlalu terburu-buru, tapi akan mencapainya. Itu yang aku suka dari politiknya Pak Joko Widodo. Gimana tanggapan kalian? Ya, jadi sosok besar di Indonesia itu sebetulnya ada 3 ya. Pertama itu yang sudah disebutkan oleh netizen barusan, dan yang ketiga itu adalah si Chaplin ya. Tahu sendirilah si Chaplin itu, jangan kau anggap si Chaplin itu adalah orang-orang lurus-lurus saja. Aduh, bahaya pula orang itu. Coba bayangin dulu. Sebelum menjadi wakil presidennya Pak Jokowi, itu coba itu tengok komentar-komentarnya ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana pendapat Anda dengan Jokowi? Bisa rusak negeri ini kalau dipimpin oleh Jokowi. Ujung-ujungnya jadi wakilnya Jokowi pula ya kan. Tetapi karena sekarang sudah mengerucut ya dengan istilah partai berbaju biru ya kan, maka Chaplin bisa dieliminasi. Atau mungkin saja ya kan, partai terbesar bukan partai terbesar di Indonesia, Partai Biru yang saat ini diduga menjadi dalang isu ijazah palsu Pak Jokowi, menurut saya tidak begitu memiliki banyak amunisi lah ya. Mungkin saja Chaplin adalah salah satu donaturnya. Bisa jadi, karena Chaplin juga dulu pernah menjadi wakil presiden berpasangan dengan si mantan presiden yang baperan tersebut ya kan. Tetapi kalau Anda menilai orang besar yang dimaksud ini adalah dari ukuran tubuhnya, kan bisa jadi Pak Jokowi mengatakan ada orang besar di balik semua ini. Orang besar itu statusnya kah, pengaruhnya kah, ya kan, ataukah ukuran badannya gitu loh. Tahu sendirilah, ya kan? Lanjut. Pak SBY dan Ibu Megawati bolak-balik keluar negeri menjadi pembicara internasional, mengharumkan nama Indonesia. Dan sementara itu ada Pak Jokowi yang bolak-balik kantor polisi untuk memenjarakan rakyat. Ketawamu sumbang kawan, false. Itu artinya apa yang Anda sampaikan itu juga sumbang. Bicara mengharumkan nama bangsa, tentu sudah tidak perlu saya list lagi rentetan prestasi dan pujian internasional kepada Pak Jokowi. Bagaimana beliau bekerja keras untuk bangsa ini. Anda kemudian mencoba membandingkan antara Pak Jokowi, Bu Mega, dan Pak SBY. Saya nggak mau terjebak di situ, kawan. Saya juga nggak tahu apakah niat Anda sengaja membandingkan ketiga nama itu, sehingga kami pendukung Pak Jokowi akan membalas dengan mengcompare ketiga nama itu, dan kemudian akan ada potensi pergesekan di sana. No, saya tidak akan fokus di situ. Saya hanya ingin katakan begini, kawan. Kalau saja Pak Jokowi mau, sudah ratusan, mungkin ribuan orang yang harus masuk penjara. Faktanya, selama beliau masih berkuasa, apakah pernah melaporkan orang yang menghina, mencaci maki, memfitnah, bahkan merendahkan beliau? Bahkan anak kecil pun bisa merendahkan beliau.
ketika Roy Suryo masuk bui ketika membuat meme stupa Pak Jokowi. Bukan Pak Jokowi yang melaporkan, tapi umat Buddha, kawan. Pertanyaannya kemudian, jika Pak Jokowi sekarang yang riwa-riwi ke luar negeri, apakah kalian akan apresiasi? Saya nggak yakin. Tetap kalian akan mencela beliau. Berikut kenapa akhirnya Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo CS. Anda melihat sendiri kan bagaimana masifnya mereka. Bahkan mereka sendiri yang menantang untuk dilaporkan, coba. Dan satu-satunya jalan adalah pembuktian dengan cara yang benar, uji forensik dan jalur hukum. Dan Anda sendiri yang bilang seperti itu. Ini bukan semata ijazah asli atau palsu lagi. Dengarkan kawan video Anda. Masyarakat sudah menyasar kepada wilayah private Pak Jokowi ke kediaman beliau. Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli, pembuktian hukum atau tidak pembuktian hukum. Karena kalau masuk ke sana ini akan semakin jauh dan semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya aslinya, tidak akan selesai di situ karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut. Contohnya bicara tentang uang palsu, kalau saya tunjukkan uang 100.000 dipoto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu? Kecuali dilakukan uji forensik yang sah. Betul. Nah ini kan akan begitu. Nah sekarang yang mau kita lihat sekarang, apa sih soalnya yang terjadi? Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Dan kalau Anda mau ketawa, ketawain aja video Anda ini. Jika kemudian mereka masuk penjara nanti, bukan karena Pak Jokowi kawan, tapi itu karena konsekuensi dari perilaku dan ulah mereka. Tapi memang kita tidak kaget dengan salawi. Semua salah Jokowi. Saya selalu, salam santuy. Iya, ketawa yang dipertontonkan oleh seorang kader partai, ya ketawa yang menurut saya ketawa yang dipaksakan gitu ya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen berbaju kuning barusan ya, 1000% bahkan 1 miliar persen gitu. Apalagi saya memang bukan memiliki pengalaman buruk terhadap orang yang di-stitch karena saya tidak kenal, tapi ketika saya menjadi reaktor bukan reaktor nuklir ya, reaktor politik semacam ini, saya sering sekali ya melihat atau menonton konten-konten, komentar-komentar yang disampaikan oleh kader partai di bagian depan tadi ya. Dan menurut saya memang kalau komentar ya nggak jauh beda lah dengan si kader-kader partai terbesar di Indonesia lah yang selalu nyelekit dan bersifat provokatif dan cenderung menghina, mencaci, bahkan memfitnah gitu ya. Jadi sama sekali saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh orang tersebut, dan saya justru sependapat 1000 miliar triliun persen kepada netizen berbaju kuning. Ya iyalah, ya kan orang waras pasti ngerti. Lanjut. Apakah ini yang disebut mengharumkan nama bangsa di kancah internasional? Yaitu menjadi presiden yang paling baperan. Dikit-dikit bikin lagu, udah gitu lagunya kagak enak sama sekali. Tentu teman-teman masih ingat ya yang mengikuti perjalanan karir mantan presiden baperan ini dulu ya kan. Bikin album, coba bayangin. Baru tahu itu saya, dalam hati saya, ini presiden macam apa malah bikin album musik. Ya kalau lagunya enak gitu kan, astagfirullahaladzim. Tapi ya karena presiden yang bikin, ya kita manggut-manggut aja lah. Baperan ya. Lanjut. Dugaan nama besar di balik isu ijazah palsu seperti yang dilontarkan oleh Jokowi. Kita sudah terhubung dengan Sylvester Matutina. Bung Sylvester, ada tokoh berbaju biru. Ini mengacu ke siapa? Intinya sih bisa berbaju biru atau berbaju merah. Isu ini bukan hanya masalah ijazah palsu, tapi ada isu matahari kembar, Indonesia gelap, dan juga isu pemaksulan. Masyarakat saya pikir sudah tahu. Nggak mungkin isu-isu ini dihembuskan apabila tidak ada kepentingan politik. Saya mengutip Pak Jimli Asidiki mengatakan bahwa isu dihembuskan untuk menghancurkan karakter lawan politik. Kita tahu bahwa sebenarnya
isu ini sudah selesai, Pilpres sudah 1 tahun. Kita ingin agar mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran supaya berhasil melunasi janji-janji kampanyenya untuk Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Ya, barusan kita menyaksikan pernyataan Sylvester Matutina ya. Ya, tentu kalau orang ini yang menyampaikan pernyataan ini berarti dia juga sudah siap untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang disampaikan ya, karena ya kita tahulah anak Ternak Mulyono itu bukanlah pengecut gitu ya. Kalau memang dia mengatakan A dan itu berisiko hukum, maka itu akan dihadapi. Salah satunya siapa Bang? Yaitu Dian Sandi. Dian Sandi mengupload foto ijazah Pak Jokowi dan akhirnya dipersoalkan oleh si Rai Panci dan lain sebagainya. Dian Sandi tidak pernah beralibi mutar-mutar dan lain sebagainya. Dia tetap mempertanggungjawabkan, ya itu memang saya yang mengupload dan tidak akan saya hapus. Kalau memang saya harus mempertanggungjawabkan di muka hukum akan saya lakukan. Kan begitu? Iyalah, berarti apa Bang? Ya kemungkinan besar apa yang disampaikan oleh Sylvester Matutina itu 11.000 miliar triliun persen akurat. Lanjut. Data baru mencengangkan. Paijo Parikesit ungkap sosok di balik isu pemakzulan Gibran dan ijazah palsu Joko Widodo. Akhirnya, terungkap sudah, ada elit politik dan mantan Presiden Indonesia yang udah kebelet anaknya bisa jadi wakil. Presiden Prabowo dengan gerakan fitnah pada Joko Widodo dengan ijazah palsunya di Universitas Gadjah Mada, yang akhirnya lambang UGM diabadikan dalam lambang partai PSI Super TBK. Lalu, juga dengan gerakan politik memakzulkan Wapres Gibran melalui DPR yang akhirnya membahas pemakzulan. Gibran dengan strategi menggunakan komposisi kursi DPR, Parpol dan MPR, dan menggunakan beberapa orang menterinya Prabowo yang pernah menjadi anggota kabinet mantan presiden tersebut. Siapakah dia? Pikir sendiri aja, kata pengamat intelijen Paijo Parikesit. Orang kepercayaan dan juga mantan anggota kabinet dari mantan presiden tersebut pernah ditolak masuk Amerika Serikat. Ujar Paijo, memberikan sedikit clue orang tersebut. Kemudian, dengan strategi mengganggu semua proyek-proyek PSN dengan isu rasis dan agama di lokasi PSN tersebut. Untuk menyudutkan Joko Widodo pada masyarakat, dia menggunakan isu penyakit kulit di muka dan tubuh. Joko Widodo dianggap tulah dari siluman dan jin dari Gunung Lawu dan Gunung Kemukus yang buat perjanjian dengan Joko Widodo dan Iriana. Semua gerakan itu, A1 semua dibiayai oleh koruptor Riza Syahid, yang juga memberikan banyak jatah dari korupsi, tata kelola impor minyak mentah dan BBM di Pertamina selama ini kepada mantan presiden tersebut, kata Paijo. Dalam rapat pasca ditetapkannya anak Riza Syahid sebagai tersangka di Kuala Lumpur akhir Maret tahun 2025 untuk membahas menciptakan kekacauan politik dan ekonomi tersebut, dihadiri oleh perwakilan mantan presiden tersebut dan politisi parpol pendukung pada pemerintahan Prabowo. Begitu juga rapat di Singapura pasca Riza Syahid ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi di Pertamina, kata Paijo. Namun hanya dengan pertolongan dari seorang titisan dari penguasa Gunung Slamet dan Gunung Serandil yang merupakan saudara seperguruan dari Joko Widodo saat menempuh ilmu di Gunung Merapi pada Ki Ageng Cangkringan. Joko Widodo dan Prabowo bisa selamat dari guncangan politik yang dahsyat, ujar Paijo. Semoga Indonesia di tangan Prabowo akan selamat hingga tahun 2029. Sebab diprediksi akan ada gempa politik dan ekonomi dahsyat yang berpotensi Prabowo digulingkan, kata Paijo. Paijo, gimana menurut teman-teman informasi yang disampaikan netizen melalui video barusan yang disuli suara menggunakan AI begitu ya, jadi agak berantakan, tetapi tentu kita bisa tetap menangkap esensi apa yang ingin disampaikan oleh netizen barusan melalui AI tersebut, ya kan? Nah, menurut teman-teman bagaimana? Sependapat nggak dengan isi konten yang baru saja kita saksikan gitu ya? Nah, kalau silakan misalnya setuju ya silakan tulis di kolom komentar setuju, kalau nggak setuju ya juga silakan tulis nggak setuju, ya kan, nggak masalah. Setuju nggak setuju itu adalah hak setiap warga negara gitu loh, ya kan? Iyalah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung,
kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.